Waalaikumsalam. Umi, gimana kabarnya? Baik, Ibu alhamdulillah. Ya, Umi, boleh nanya-nanya sedikit nggak? boleh. Ini kan kita dalam tema Ramadan ya, menjelang Ramadan. Bagaimana cara kita sebagai anak muda supaya lebih cinta akan di bulan suci ini? Bagaimana cara kiat-kiat menurut Umi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari HS Project ingin berbincang-bincang seputar Ramadan. Jadi pemirsa, untuk tema hari ini tuh kita kebetulan alhamdulillah ditemani sama Umi Yunce, sama teman-teman dari HS Project juga. Gitu. Dan saya sendiri di sini juga mengawali ya. Pertama kita berbincang-bincang karena ini nuansanya masih Ramadan. Jadi kita berbincang seputar Ramadan, mulai dari buka barengnya seperti apa, temanya, apakah indoor, outdoor, terus juga amalan-amalan apa, kiat-kiat seperti apa di bulan suci Ramadan ini. Jadi kita seputar Ramadan. Oke, untuk itu saya langsung ke si A-nya. Hadi Setiawan. Langsung ke Ahadi. Iya. Oke, mangga Ahadi. Ada pertanyaan apa kepada Umi? Ya oke, teman-teman ataupun sahabat HS Project, kali ini kita tadi apa yang dikatakan host kita di sini telah dihadiri gitu, oleh sosok perempuan yang sangat luar biasa, yaitu Umi Yunce. Alhamdulillah Mi, terima kasih. Ya, sama-sama. Udah bisa ya hadir di acara HS Project. Umi, gimana kabarnya Mi? Alhamdulillah. Sehat tadi, kan Bapak sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat kita. Masih pada puasa? Alhamdulillah masih teh aman. Aman ya. Berapa jam lagi kan? Oke. Jadi tema hari ini kita mau bahas tentang apa nih, Ramadan? Siapa tuh? Enaknya apakah mulai dari pembukaan dulu? Nah, itu enak tuh. Seperti itu. Iya. Mungkin kan ini kan temanya kita masih dalam suasana Ramadan ya, awal-awal Ramadan, masih dalam awal-awal Ramadan. Jadi kita temanya apa sih yang lebih meyakinkan kalau kita itu bisa untuk lebih mendekatkan diri. Seperti apa teman-teman dan juga Umi. Kebetulan di sini ada Umi juga. Kita juga minta ilmunya dari Umi. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke teman-teman dari HS Project. Mungkin dari Ahadi dulu yang. Ya, Hadi silakan. Ya, kalau tadi kita santai aja ini Maya. Oh iya, kita tuh santai aja. Kita nggak bisa serius karena misalnya masa Ramadan. Tapi pasti ya Umi ya. Kita pasti pahalanya, pasti kebaikannya, pasti niatnya, betul. Ya, kita tadi bukan berbicara kita tahu dalam hal keilmuan agama ya, padahal jauh lah daripada itu. Cuma ini bentuk silaturahmi ya, ingin berbincang teman-teman HS Project dengan sosok yang tadi luar biasa, Umi gitu kan. Yang menurut kita kalau apa teh tadi nuansa kita sebagai Ramadan itu diawali dengan kita apakah tadarus dulu, apakah kita nyari pembukaan kayak kolak dulu gitu kan, atau tajil dulu gitu ya Mi ya. Apa kita dibukanya dengan tadarus atau kita banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada teman-teman yang sedang membutuhkan gitu, apalagi ini kan di bulan suci Ramadan. Seperti apa ya kalau menurut kacamata kita ya teh? Biasanya kita berangkat daripada menyambut bulan suci Ramadan itu sendiri. Kita kan tadi pada umumnya ya kita zarah Ramadan nih habis nisfu Saban gitu kan. Betul. Kita setelah nisfu dapat berapa hari kita jarah kepada orang tua yang udah tiada, yang udah meninggal lah. Alhamdulillah Hadimah masih ada teh. Alhamdulillah. Cuma jarah ke nenek kakek gitu kan. Itulah umum rutinitas menyambut bulan suci Ramadan. Nah, adapun untuk dalam momentum Ramadannya kita mengawali tadi
apa ya, kita sholat malam pertama tarawih Iya, Iya. betul. dan Jangan sampai tadi terlewat ya. ya alhamdulillah lah dalam selama ini udah 8 hari ya, 8 hari Ramadan. Tadi kita di sisi lain pertanggungjawaban kita tadi secara horizontal ya kepada Tuhan kita, ya kita juga ingin mencari pahala-pahala yang lain ya, gitu kan. Tapi niatnya diridhoi oleh Allah juga. Amin, amin, amin. Nah, kita tadi ini bentuk daripada yang sharing lah. Semoga teman-teman HS Project termotivasi dengan apa pembahasan gitu ya, obrolan-obrolan hal yang positif gitu teh. Betul, betul. Untuk si Anya sendiri, kenapa kayak ngantuk-ngantuk gitu ya? Kayaknya habis berapa jus, Kak? Awalnya ngaji. Iya, sebelum kita ke Umi, kita ke tim AS Project-nya dulu ya, teman-teman. Mantap toh. Biar Umi juga lebih kita tahu ya Umi ya, seperti apa ya. Karena kan kita sebagai kaum milenial juga, kita harus benar-benar mempersiapkan diri nih. Gitu. Seperti apa? Ya, Ayo. terima kasih Teh Ulfa. Tapi maksud saya begini, Mi. Tadi kan ngomong-ngomong soal keutamaan Ramadan ya. Tapi yang jelas secara umum pasti diketahui setiap orang lah. Iya, betul. Cuman secara keberkahan kan yang ngambilnya masing-masing pribadi. Betul. Tapi saya mah punya pertanyaan yang sedikit mendasar, nyeleneh tapi perlu ditanyakan. Oh iya. Kenapa tadi ngomong-ngomong buka-bukaan kan? Iya. Ketika pembukaan di bulan puasa maksud saya, yang nggak ada pun diadakan. Kenapa Oh, itu gitu. budayanya begitu kadang-kadang? Seperti apa tuh, Misalnya ya, kan, kita pengen tahu seperti apa versi misalnya kita jalan-jalan nih di depan Masjid Agung, Iya. kemudian banyak yang Jajanan. jualan jajanan, kemudian minuman dan lain sebagainya. Jadi nggak cukup satu kita beli. Oh, Padahal ketika kita sudah waktunya buka puasa nggak bakal habis juga. Tapi kan budaya seperti itu maksud saya itu kan masuknya ke mubazir juga ya, Ya, kalau nggak mubazir dihabiskan kan. Tapi budayanya gitu, yang nggak ada pun diadakan kalau di bulan puasa begitu sih. Gimana Umi? Iya, oke, terima kasih. Gimana nih tanggapannya teman-teman dari HS itu kalau misalkan bulan puasa itu selalu banyak makanan yang dibeli, tapi ujung-ujungnya selalu yang dimakan pemirsa. Nah, kita tanyakan ke Umi, bagaimana Umi baiknya Umi? Apakah ibaratnya kita harus sesuai dengan yang kita butuhkan aja? Apakah kita juga harus ibaratnya ditaruh dulu deh makanannya, nanti dimakannya setelah habis tarawih misalnya? Gimana nih baiknya nih? Gini ya. Baiknya ya. Jadi Dengar teman-teman ya. kalau memang banyak sekali Iya. aneka beragam makanan khas Pandeglang. Betul. Iya. Pandeglang tuh banyak sekali gitu loh untuk pembukaan lah kalau bahasa Pandeglang ya. Iya, pembukaan, Banyak betul. pembukaan gitu, banyak takjil yang disediakan masyarakat Pandeglang yang jualan di pinggir-pinggir jalan. Kadang kita suka lapar mata. Iya, Itu satu. Jangan sampai itu tuh lapar mata tuh masuk hawa nafsu. Kita harus mengurangi hawa nafsu kita. Jadi beli seperlunya. Ya kita mau aja. Misalnya kalau misalnya kita mau itu udah cukup satu. Jangan hak semuanya dibeli gitu. Habis gitu ya. Bahasa kita. Jangan hak. Bahasa artinya. Jadi beli sesuai dengan porsinya, sesuai yang misalnya kita perlukan. Udah itu. Jadi ya jangan sampai. Dan saya mau ngasih tahu pertama buka tuh harus ada kurma. Jadi itu tuh sunahnya Nabi Muhammad SAW tuh makan, minum dulu air hangat, terus minum 3 kurma, itu udah cukup. Baru kita sholat. Kalau misalnya kita masih lapar juga, nggak apa-apa ya, nggak kolak-kolak, dikit aja. Jadi jangan sampai kita kekenyangan makan, tapi sholatnya itu jadi malah kemarahan nanti. Jadi sholatnya malah ditinggalin. Iya, betul. Ya, jadi seperti itu. Karena memang belum sholat maghrib, belum sholat isya, nanti belum sholat tarawih. Masih banyak sholat-sholat yang kita harus laksanakan. Jangan sampai karena makanannya banyak itu yang membuat kitanya lalai, yang membuat kitanya nafsu. Jadi sholat pun kita nanti boro-boro isanya nanti belum, nanti kita setelah sholat tarawih bagusnya lagi kita mikra. Kalau di masjid itu mikra, kalau di rumah kita bisa tilawah. Kencengin Al-Qur'annya bacanya. Mau buka ngaji, setelah tarawih ngaji gitu. Setelah sholat subuh ngaji lagi, sholat duha ngaji lagi, selingan ngaji gitu. Insya Allah minta tolong kepada kalian semuanya, teman-teman Umi di sini, adik anak Umi di sini, kita hatamkan Quran di Ramadan ini. Amin. Amin. Amin, ya Ya Allah. Allah. Ada pertanyaan? Emang nggak?
Ayo. Ini aja pakai peci dulu. Apa Ini yang kan aneh nih? kita tuh orang pandai bilang jadi AATT gitu. AATT ya pemirsa ya. Gitu. Ya, enggak ada pertanyaan nggak? Ya, sederhana aja sih pertanyaan saya mah. Iya. Menurut Umi nih, seperti apa sih kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu? Menurut versi Umi, karena tadi beda-beda manusia, beda-beda itu kan melakukan hal-hal Ya. baiknya gitu di bulan suci Ramadan itu. Di bulan suci Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat, digandakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebisa mungkin kita tuh setiap harinya memberikan makan untuk yang berbuka. Itu tuh niatan Umi dari awal Ramadan ini. Alhamdulillah gitu, Umi, walaupun punya rezeki cuma 10.000 beli gorengan kasih ke mesin. Cuma punya ada rezeki 20.000 beli apa kita? Beli esnya tuh gitu, es kelapa yang murah-murah, kalau nggak es teh yang penting kita untuk bisa nambah pahala kita. Nah, seperti itu kebaikannya untuk supaya memberikan, kalau misalnya kita memberikan makan kepada yang berbuka puasa, pahala yang lagi puasa tuh kita dapat. Kita juga dapat pahala, kita puasa, jadi kita double. Itu kebaikannya. Satu kebaikannya kita memberikan itu. Yang kedua, kita memberikan motivasi kepada teman-teman kita. Udahlah, ayo daripada orang nongkrong sama beberapa mana, kurang aja yuk. Itu bisa untuk pahala. Kita sebarkan kebaikan apapun. Kita misalnya punya kajian apa yang kita tahu, sampaikan 21 ayat. Gitu kan. Jadi kita harus menyampaikan. Kata Ustadz aku mah, kalau udah sholat asar banyaknya baca hayyul qayyum, tidak hayangan gigi apa? Misal gitu. Jadi apa tuh seperti itu tuh ada sedikit ada pahalanya. Subhanallah, subhanallah. Kenapa ngelamun? Enggak. Atau panas? Dalam atau lagi mau bayangin kolak gitu ya? Bisa jadi kan? Ini baru juga jam berapa ya pemirsa ya? Ini kayaknya udah langsung ngebayangin kolak gitu. Buka puasa di sini aja, di sini tuh alhamdulillah ini masjid banyak donatur-donatur yang memberikan untuk tajil itu di sini. Oh, ini dia cari gratisan ini. Bisa. Sama kita bang dua pesan ya. Ada lagi ya yang mau ditanyain? ada nih banyak. Ya, sob. Itu Bang, emang enggak? Mau apa tuh Pak mananya? Nggak, Umi tadi kan teman kita dari project mengatakan bahwa untuk makanan itu kan kita boleh katanya ngambil ini, tapi dimakannya sedikit. Apa salahnya sih daripada mubazir? Kita saling berbagi sama balik tetangga, saudara-saudara kita gitu kan, supaya mereka juga bisa merasakan besar kecilnya rezeki kita. Gitu. Iya, betul. Makanya dari itu Bapak setuju yang kamu bilang, ayo berlomba-lomba untuk kebaikan. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan Ulfa, terkadang kita suka ngasih makanan, Umi, ngasih makanan ke orang, tapi hati kita kadang merasa ada penyesalan gitu kan. Karena mungkin ngerasa kesel ke orang yang bersangkutan karena mungkin keterpaksaan atau seperti apa gitu. ikhlas. Iya, unsurnya mungkin nggak ikhlas gitu. Seperti apa Umi? Jadi apapun ikhlasin. Kita kalau gini loh, setelah kita ngasih apapun, kita jangan tangan kiri kalau kita ngasih tangan kiri jangan tahu. Jadi kalau kita ngasih tuh supaya tidak riak, kita jangan sampai yang tahu, kita ikhlasin satu. Dan tadi bilang Umi garis bawahi, kita kesal. Sebisa mungkin kita tuh dari awal Ramadan tuh jangan sampai kita punya kesal, dendam, benci, kecewa sama siapapun. Jadi kita tuh sudah hapuskan itu semua memori-memori yang bikin orang itu, wih si etanya kurang mau bisa ngamaafkan, yang seperti itu. Kita satu orang yang kita bisa ngamaafin ya, amal kita nggak akan diterima. Jadi kita tuh bernazar tiap malam, ini bernazar tiap malam, habis setelah doa tidur, baca sholawat 10, baca istighfar 10, baca la ilaha illallah 10, baca ayat 3 ayat Al-Baqarah terakhir juga, terus terakhirnya begini, ya Allah saksikanlah saya malam ini memaafkan siapapun orang itu yang telah menzalimi saya, yang bikin kecewa saya, yang bikin kesal saya, yang bikin sedih saya, siapapun orang itu saya maafkan, karena saya tidak mau saya bangun dalam keadaan saya benci sama seseorang. Jadi kita tidur itu dalam keadaan udah ikhlas, udah pasang, enggak ada siapapun orang itu saya maafkan ya Allah, dan jadikan saya memaafkan itu, jadikan itu suatu sedekah saya pada orang itu. Jadi itu tuh Allah tuh langsung ingat balik,
malam Ramadan itu udah sedekah memaafkan. Jadi sedekah itu banyak bentuknya juga. Nah, lu tanya bukan hanya makanan, materi, bukan hanya sedekah memaafkan juga itu termasuk sedekah untuk. Jadi kita amal kita tuh sedekah kita tuh, jadi gini lah, kita udah maafin orang itu. Orang itu nggak tahu kita udah maafin, itu udah termasuk sedekah. Allah malaikat dicatat sama malaikat tuh, oh dia udah menyedekahkan ya, keikhlasannya untuk memaafkan orang itu. Udah kita jangan benci sama siapapun. Kita jadi enak tenang hidup tuh. Jadi bangun paginya tuh plong, tenang gitu. Jadi besti besti ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngasih makanan ke temennya atau ke bestinya gitu kan, jangan nanti dibilang-bilangin lagi. Ya. Harus diikhlaskan seperti yang Umi katakan, harus diikhlaskan agar apa nanti ketika kita dapat pahala ke yang bersangkutannya pun akan dapat pahala juga gitu. Amin. Mungkin ada lagi Tapi pertanyaan? begini Mi, ngomong-ngomong soal ikhlas ya, kan tolak ukur ikhlas seseorang itu kan nggak tahu ya dari masing-masing kita. Tadi lagi-lagi kembali ke konteks berbagi kan sesama manusia khususnya di bulan Ramadan. Nah kadang-kadang kan begini, banyak kayak selebaran ya, ini contoh aja gitu, tapi saya nggak mengarah ke satu event atau kegiatan. Misalnya ada selebaran yang mengatakan berbagi takjil gratis kan. Iya. Kemudian nanti sponsornya itu ditempel kan. Oh, iya. Tadi kan ngomong-ngomong kata yang nggak usah ada yang tahu juga nggak apa-apa kan. Hubungannya antara kita dengan Tuhan aja gitu. Tangan Itu kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu Gitu. maksudnya ke ria juga nggak? Kalau itu Umi enggak masuknya bukan dia, itu tuh suatu namanya usaha promosi. Iya, promosi. Wajar itu Sah-sah lagi aja ya? disahkan saya karena memang itu lagi usaha. Nah, kayak gini dari kemarin juga ada di sini misalnya buka bisa ada level ya nggak apa-apa, mungkin itu dengan cara Motivasi ya? memotivasi untuk bisa nabung ke sini bisa menggunakan gitu. Jadi seperti jadi kita juga jangan seudon itu bentuk dia. Jadi kalau misalnya tadi kan kalau ada event itu mereka kan suka ada event, mereka kan donatur karena suka ngasih azan tanda mau azan. Jadi kayaknya kita harus stop dulu, kita dengarkan azan. Ini udah. Oke teman-teman, sekian dulu ya perbincangan kita. Bagaimana cara kita sebagai anak muda supaya lebih cinta akan di bulan suci ini? Bagaimana cara kiat-kiat menurut Umi Kiat-kiat di bulan Ramadan supaya kita sebagai anak muda lebih mencintai di bulan suci ini? Karena kita kan sebagai anak muda harus lebih memberikan effort yang bagus untuk generasi-generasi agar kita lebih mencintai Nabiullah SAW. Seperti apa? Jadi maksudnya begini ya, kita supaya para pemuda-pemuda itu lebih taat ke agama di Ramadan ini menyambut dengan gembira, seperti itu kan. Jadi caranya tuh kita karena memang sekarang ini banyak generasi milenial yang alhamdulillah gitu yang sudah kembali ke masjid gitu. Nah, masjid juga jadi nanti kita di masjid ini juga mengadakan kegiatan nanti pesantren Ramadan, ada kegiatan-kegiatan nanti ada macam-macam. Ya, jadi kita alhamdulillah dan juga tiap ada duhur tuh di situ juga ada mengadakan kultur. Jadi kita meminta karena di sini iremanya ini kita punya irama nih, irama masjid. Jadi supaya Lebih mencintai masjid, Al-Quran. Di sini juga, jadi saya meminta menghimbau kepada masyarakat juga kan di sini kepada para pemuda-pemudanya ya khususnya ya, supaya lebih meningkatkan lagi ibadahnya gitu kan. Karena memang ini bulan Ramadan, tinggalin lah namanya kayak ngabuburit yang nggak pasti itu kemana-kemananya. Kalau ngabuburitnya ke masjid itu sangat dianjurkan. Jadi pemirsa, bagi seorang Umi ini untuk kita lebih dekat dengan Allah, bagaimana caranya generasi milenial untuk lebih memberikan effort bagi diri kita supaya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang ibaratnya yang beraroma buruk. Oleh karena itu kita berusaha untuk lebih mendekatkan diri dengan orang-orang yang taat dengan ibadahnya. Seperti itu ya Umi ya? Iya betul. Karena memang kita mengajak kita tuh ingin gitu loh. Saya itu apalagi sebagai Yunce pribadi ya, Umi Yunce ingin tuh pemuda-pemuda di Pandeglang ini
kembalilah kita memakmurkan masjid gitu di sini. Jadi kita di sini banyak nanti kegiatan-kegiatan di sini yang Ramadan. Kita apalagi kalau misalnya para pemuda sini bisa di mana-mana berbuka di sini. Alhamdulillah banyak sekali donatur untuk buka-buka puasa di sini. Banyak kegiatan di masjid ini. Ini Masjid Agung Pandeglang, masjidnya warga Pandeglang. Oh, alhamdulillah. Jadi untuk warga masyarakat Kabupaten Pandeglang, yuk kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita saling berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah kita, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu ya Umi ya. Ada lagi Umi kiat-kiat yang bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam mencari keridhaan Allah, mencari pahalanya Allah. Gitu. Bagaimana Umi? Jadi lebih semangat lagi kita. Pertama katakan kita ingat gitu kan, kita ini tujuannya apa untuk hidup. Satu imam ya, mencari ridho Allah. Karena ridho Allah itu kalau misalnya kita hidup nggak ada ridho Allah tuh hampa. Jadi pertama yang kita cari itu ridho Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertakwa. Dengan cara kita mendekatkan diri pada Allah. Bagaimana Allah memberikan ridhonya? Kalau kita tidak taat, kalau kita membangkang gitu sama Allah. Jadi sekarang ini dengan caranya ya kita tingkatin ibadahnya, ngaji yang jarang-jarang sekarang dirajin ngajinya, yang sholat sunnahnya jarang dilaksanakan, sholat yang 5 waktu pun dilaksanakan tepat waktu, yang biasanya nantilah, akhirnya itu yang kita ingin galakan gitu. Itu yang ingin dihimbau kepada masyarakat, pemuda-pemuda di Pandeglang tuh ingin seperti itu. Pas waktunya sholat, ayo kita sholat. Oke, terima kasih Umi, banyak sekali petua-petua Umi untuk kita para generasi milenial untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ini di bulan suci ya, di bulan suci Ramadan Umi. Terima kasih Umi, kami dari ucapkan terima kasih banyak, dan kebetulan kita pemirsa ketemu sama Umi Yunce ya. Beliau ini memang luar biasa ilmunya gitu kan. Jadi saya juga harus banyak belajar sama beliau ini karena mungkin kita itu di sini sebagai manusia yang mungkin akan lama gitu kan. Makanya kita harus berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, lomba-lomba cari pahala. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.